Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Minggu ini kita kembali belajar matematika. Masih tentang bab trigonometri, yaitu mengenai aturan sinus. Bersama saya, Ibu Desi Ekawati SPD, yuk kita belajar bareng-bareng untuk tahu apa itu aturan sinus dan untuk apa sih kita mempelajarinya. Pertama, kalian perhatikan dulu gambar ini. Ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar menara Pisa. Pada awalnya, menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Ternyata, tanah di lokasi pembangunan menara rentan akan kerapuhan, sehingga terjadi kemiringan. Pada jarak 44 meter dari dasar menara, diperoleh sudut elevasi 55 derajat. Tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Kelihatannya sulit sekali ya. Tapi ternyata dengan menggunakan pendekatan matematika, yaitu menggunakan aturan sinus, masalah ini bisa kita selesaikan loh. Apa sih aturan sinus itu? Aturan sinus tidak hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tapi juga untuk segitiga sembarang. Jadi, bunyi aturan sinus adalah seperti ini. Untuk setiap segitiga ABC sembarang berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, di mana A kecil, B kecil, dan C kecil adalah panjang sisi di hadapan sudut A, B, dan C. Sekarang kita mau pelajari dulu dari mana sih rumus tadi berasal. Misalkan kita punya segitiga ABC sembarang. Ini adalah segitiganya dan ini adalah titik sudut A, B, dan C-nya. Perhatikan bahwa CR, AK, dan BP masing-masing adalah garis tinggi. Jadi kita buat garis tingginya dulu. Garis tinggi adalah garis yang dibuat sedemikian rupa sehingga garis tersebut dengan alas terbentuk sudut siku-siku atau sudut sebesar 90 derajat atau saling tegak lurus. Nah, ini adalah garis tinggi CR terhadap alas AB. Kemudian ini adalah garis tinggi AK dengan alas BC dan ini adalah garis tinggi BP dengan alasnya AC. Sementara untuk panjang sisi BC kita wakili dengan A, untuk panjang sisi AC kita wakili dengan B, dan untuk panjang sisi AB kita wakili dengan C. Kemudian kita coba manfaatkan garis tinggi CR terlebih dahulu. Perhatikan segitiga ARC siku-siku di R. Segitiganya yang berwarna kuning ini ya. Kalau sekarang kita mau menentukan nilai sin sudut A-nya, berarti kita harus tentukan sisi depan dan miringnya. Ini adalah sisi miring, yaitu AC, karena berada di hadapan sudut siku-siku R. Ini adalah sisi depan, yaitu CR, karena berada di hadapan sudut A. Sehingga nilai sin A-nya, yaitu depan bagi miring, adalah CR per AC. Sekarang kita lakukan kali silang supaya semuanya naik ke atas. Jadi, AC dikali sin A sama dengan CR, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, perhatikan sekarang segitiga BRC, siku-siku di R, segitiganya yang berwarna hijau. Kalau kita mau menentukan nilai dari sin sudut B, maka BC adalah sisi miring karena berada di hadapan sudut siku-siku R, dan CR adalah sisi depan karena berada di hadapan sudut B. Maka perbandingan sin B-nya adalah depan bagi miring, berarti CR per BC. Lalu kita lakukan kali silang lagi. Sehingga di sini kita punya BC dikali sin B sama dengan CR adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita substitusi persamaan 1 dan 2. Kita peroleh AC dikali sin A sama dengan BC dikali sin B. Dan jika kedua ruas kita bagi masing-masing dengan sin A dikali sin B, maka sin A dan sin B-nya bisa kita coret karena habis dibagi. Dan sisanya adalah AC per sin B sama dengan BC per sin A. Tadi AC adalah B kecil dan BC adalah A kecil, sehingga kita peroleh persamaan baru, yaitu persamaan 3 adalah
B per sin B sama dengan A per sin A. Selanjutnya, dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan dengan memanfaatkan garis tinggi BP, kita bisa memperoleh persamaan yang keenam, yaitu C per sin C sama dengan A per sin A. Kalian juga bisa loh mencoba mendapatkan persamaan satu lagi, yaitu dengan memanfaatkan garis tinggi yang terakhir, yaitu garis tinggi aki. Dan nanti akan diperoleh perbandingan untuk sin C dan sin B. Nah, berdasarkan hasil dari persamaan 3 dan 6 tadi, yaitu B per sin B sama dengan A per sin A dan C per sin C sama dengan A per sin A, maka kita memperoleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Untuk setiap segitiga sembarang ABC dengan A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, dan C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Inilah yang disebut dengan aturan sinus. Jadi aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sisi dengan sinus sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini digunakan untuk mengetahui unsur-unsur segitiga yang lain, misalkan sisi atau sudut, jika diketahui sudut dan sisi di hadapannya. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah segitiga ABC memiliki panjang AC 10 akar 2 cm. Jika besar sudut C 45 derajat dan sudut B 30 derajat, maka panjang AB adalah berapa cm? Anak-anak, kita perlu menggambar segitiganya terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui kondisi segitiganya seperti apa. Apakah cocok kita gunakan aturan sinus di sini? Nah, ini adalah gambar segitiga ABC-nya. Kemudian kita letakkan semua keterangan yang ada pada soal seperti AC 10 akar 2, C 45 derajat, sudut B 30 derajat. Perhatikan bahwa di sana ada sudut yang diketahui sisi di hadapannya. Dan ada sudut yang kebetulan yang ditanya adalah sisi di hadapannya juga. Maka kita cocok menggunakan aturan sinus. Perbandingannya adalah AB per sin C sama dengan AC per sin B. Atau kalian bisa langsung menuliskan perbandingannya mulai dari yang ditanya. Yang ditanya adalah AB. Di hadapannya ada sudut 45. Jadi AB per sin 45. Lalu 10 akar 2. Di hadapannya ada sudut 30. Jadi 10 akar 2 per sin 30. Kemudian kita lakukan proses kali silang supaya semuanya naik ke atas. Jadi AB dikali sin 30 sama dengan 10 akar 2 dikali sin 45. Kita tulis AB-nya saja sehingga sin 30-nya pindah ke bawah. Sebetulnya bukan pindah ke bawah ya. Prosesnya adalah dengan cara membagi kedua ruas dengan sin 30. Selanjutnya kita ganti nilai sin 45 jadi setengah akar 2 dan sin 30 dengan setengah. Setengah dengan setengahnya habis dibagi, maka sisanya tinggal 10 akar 2 dikali akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 kan 2. 2 dikali 10 hasilnya 20, sehingga hasil akhirnya panjang AB adalah 20 cm. Kemudian kita punya contoh soal yang kedua. Sebuah segitiga ABC memiliki panjang AC 4 cm. Jika besar sudut ABC adalah 60 derajat dan sudut BAC adalah 30 derajat, maka panjang BC adalah berapa cm? Seperti tadi, kita buat dulu segitiganya agar kita tahu bagaimana sih kondisi segitiganya, apakah kita bisa gunakan aturan sinus. Ini adalah gambar segitiganya, kemudian keterangan yang ada pada soal adalah AC 4 cm, kemudian besar sudut ABC berarti sudut B ya, 60 derajat, sudut BAC berarti sudut A 30 derajat. Perhatikan bahwa di sana ada sudut dan diketahui sisi di hadapannya, dan ada sudut, kebetulan yang ditanya adalah sisi di hadapannya juga, maka kita gunakan aturan sinus di sini. Perbandingannya adalah BC terhadap sin A sama dengan AC terhadap sin B. Atau kalian bisa langsung tulis mulai dari yang ditanya yaitu ABC. BC di hadapannya ada sudut 30, berarti kita tulis BC per sin 30 sama dengan untuk 4 di hadapannya ada sudut 60, berarti kita tulis 4 per sin 60.
Kemudian kita kalikan silang, sehingga BC dikali sin 60 sama dengan 4 per sin 30. Kita tulis BC-nya saja, sehingga sin 60-nya pindah ke bawah seperti tadi. Lalu kita ganti nilai sin 30 dengan setengah dan sin 60 dengan setengah akar 3. Setengah dengan setengahnya habis dibagi, bisa kita coret, maka sisanya tinggal 4 per akar 3. Nah, kalian lihat di bagian bawah ada bentuk akar, maka kita perlu merasionalkan dengan cara mengalihkan akar yang sama dengan penyebutnya. Jadi kita munculkan akar 3 per akar 3. Untuk yang atas 4 dikali akar 3 hasil 4 akar 3, dan untuk yang bawah akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Sehingga hasil akhir untuk panjang BC adalah 4 per 3 akar 3 cm. Nah, ini adalah contoh soal yang terakhir. Sebuah segitiga XYZ memiliki panjang XZ 6 cm dan YZ 2 akar 3 cm. Jika besar sudut XYZ sama dengan 60 derajat, tentukan besar sudut YXZ. Ya, kita buat gambar segitiganya dulu, segitiga XYZ. Kita letakkan keterangan yang ada pada soal, yaitu XZ 6 cm, YZ 2 akar 2. Sudut X, YZ berarti sudut Y ya, adalah 60. Perhatikan di sana ada sudut dan diketahui sisi di hadapannya, dan ada sisi kebetulan yang ditanya adalah sudut di hadapannya juga. Maka kita gunakan aturan sinus. Langsung kita tulis yang ditanya adalah sudut X, berarti kita tulis perbandingannya. Di hadapan sudut X ada sisi 2 akar 3, jadi kita tulis 2 akar 3 per sin X. Untuk 6 di hadapannya ada sudut 60, berarti kita tulis 6 per sin 60. Kita lakukan kali silang, kemudian kita tulis 6 dikali sin X sama dengan 2 akar 3 dikali sin 60. Kita tulis sin X-nya saja, jadi 6-nya pindah ke bawah. Lalu nilai sin 60-nya kita ganti dengan setengah akar 3, dan di sana 2 dengan setengahnya habis dibagi. Sehingga yang atas sisanya tinggal akar 3 dikali akar 3, yaitu 3 per 6. 3 per 6 kita perkecil menjadi 1 per 2. Jadi nilai sin berapa yang hasilnya setengah? Sudutnya adalah 30 derajat. Kesimpulannya, besar sudut YXZ adalah 30 derajat. Sekarang kita ke latihan soal. Kalian coba kerjakan 3 soal berikut ya. Untuk soal nomor 1, di situ sudut B-nya adalah 120 derajat. Nanti kalian bisa gunakan aturan di berbagai kuadran, yaitu kuadran 2, untuk menentukan nilai dari sin sudut B-nya. Selamat mengerjakan. Nah, kalian catat materi dan proses jawabannya di buku tulis, kemudian nanti masuk ke link quizzes yang akan Ibu kirim via Classroom ataupun email. Dan jika kalian ada kendala untuk mengakses link quizzes tersebut, kalian bisa mengumpulkan tugasnya di sekolah pada saat kalian datang ke sekolah untuk pelajaran praktek. Demikian materi matematika untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian untuk menyimak video Ibu sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.